Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma fakihna fid din wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman mursalin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Huda Desa Pencuran Gading, yang kami hormati, yang sama-sama juga kita hormati hadir subuh ini Al-Mukarram Ustadz Abdul Hadi yang sudah lama meninggalkan kita, akhirnya kembali juga. Kemudian bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hujan-hujan tetap hadir. Inilah pahalanya yang luar biasa ini. Semakin berat dia cobaan ujiannya, semakin besar pahalanya. Mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi hujan yang membawa manfaat, bukan hujan yang menjadi membawa musibah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya dibagi bukunya, lupa tadi. Kembali kita lanjutkan hadis Arba'in Imam An-Nawawi, masuk hadis yang ke-38. Hadis 38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau ada kata-kata begini berarti hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi namanya. Allah berfirman, Nabi meriwayatkan dari Allah Ta'ala, itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Sama dengan hadis yang ke-37 kemarin, itu hadis qudsi juga. Ini hadis qudsi juga. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Kita artikan dulu. Man ada, siapa yang memusuhi, li waliyan, waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal, ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, yang lebih aku cintai kecuali dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, nawafil, amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu, fa iza ahbabtuhu, maka kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, menjadi penglihatannya
yang dia gunakan untuk melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, wa rijlahu allati yamshi biha, menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Wala in sa'alanil u'tiyannahu, dan kalau dia meminta maka akan aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idhannahu, dan kalau dia minta perlindungan maka akan kuberi perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Baik, kita jelaskan satu persatu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah tidak kita jelaskan lagi, karena kemarin juga Abu Hurairah, yang sebelumnya juga Abu Hurairah. Langsung ke hadisnya. Man ada, ada itu musuh, memusuhi. Inna syaitana aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Man ada, siapa yang memusuhi. Li waliyan, waliku, wali Allah. Siapa yang memusuhi wali Allah? Memusuhi dengan cara apa? Baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ucapan dengan menghina, dengan mengejek, dengan mencaci maki, dengan memfitnah. Nah, itu dengan ucapan. Menyakiti dengan ucapan, menyakiti wali Allah. Dengan perbuatan bisa dengan menyakiti secara fisik, menangkap, menyiksa, mencambuk, bahkan membunuh. Jadi siapa yang memusuhi wali Allah, menyakitinya, maka faqad azantuhu bil harbi, aku mengumumkan perang dengannya, diajak perang oleh Allah orang yang menyakiti wali-wali Allah. Jadi hadis ini kata para ulama, hadis yang paling mulia yang berbicara tentang para wali. Ini menunjukkan Allah sangat marah dengan orang yang memusuhi walinya. Ini bentuk cinta dan penjagaan Allah terhadap para wali. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, man adza waliyan faqad istahalla muharabati, siapa yang menyakiti waliku maka dia telah menyatakan perang kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabati, siapa yang menghina waliku berarti dia telah menantangku untuk berperang. Hadis riwayat Tabrani. Jadi banyak hadis-hadis yang lain yang sama dengan ini. Sekarang pertanyaannya, siapa wali Allah itu? Siapa wali Allah itu? Siapa? Siapa kira-kira wali Allah? Maka menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa wali adalah orang yang mengenal Allah, mengenal Allah, selalu taat kepada Allah dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Mengenal Allah, mentaati Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan sebagian ulama salaf, wali Allah adalah orang yang selalu mengingat Allah. Itu wali Allah menurut para ulama. Ingat kepada Allah, mengenal Allah, taat kepada Allah, ikhlas dalam beribadah. Itu ciri-ciri
Dalam Al-Quran Allah sebutkan juga, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali Allah itu la khawfun alaihim, tak ada rasa takut, wa la hum yahzanun, tak ada rasa sedih. Tidak takut, tidak sedih. Allazina amanu wa kanu yattaqun, dan dia selalu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Nah, di sini 4 pula cirinya. La khaufun, tak ada rasa takut, wala hum yahzanun, tak ada rasa sedih, beriman, bertakwa. Dalam Al-Qur'an. Itulah wali-wali Allah. Tak ada rasa takutnya dalam kehidupan dunia ini. Untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan dakwah, membela agama, tak ada rasa takutnya. Walaupun di depan penguasa yang zalim, walaupun tantangannya mati, tak ada rasa takutnya. Kemudian tak ada rasa sedih. Kalau dia tidak berhasil, tidak sedih. Kalau gagal, tidak sedih. Kalau kehilangan harta, kehilangan dicaci maki, tidak sedih. Dikucilkan, tidak sedih. Tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Beriman, bertakwa. Kira-kira masuk tidak kita ni? Pak Misno masuk tidak? Kalau sudah tak ada rasa takutnya, tak ada rasa sedihnya, berarti masuk. Karena syarat beriman, bertakwa sudah. Dua ini insyaAllah masuk kita. Beriman, bertakwa. Tinggal tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih. Nah, ini yang berat sedikit. Kita masih lagi ketakutan, masih sedih. Kalau cukup syaratnya, tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih, beriman, bertakwa, maka termasuklah para wali. Jadi kata Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, sebetulnya kita ini semua wali, karena cukup syarat ini, beriman, bertakwa. Hanya saja kadarnya masing-masing berbeda, kadarnya berbeda, tingkatannya. Macam perhiasan, ada yang emas 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang karatnya aja, macam emas dia. Jadi semua orang ini yang beriman, bertakwa ini termasuk wali Allah, hanya beda-beda tingkatan. Jadi kalau menyakiti orang ini, menyakiti para wali ini, Allah marah. Allah mengumumkan perang, mengajak perang orang yang menyakiti wali-wali Allah. Walaupun mungkin kadang kita melihat ada orang yang menyakiti wali ini. Tingkatan yang paling tinggi para nabi, para rasul, itu yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya sahabat-sahabat nabi. Kemudian setelahnya para tabi'in. Kemudian setelahnya para ulama, orang-orang yang soleh, itu termasuk wali-wali. Dalam sejarah banyak orang yang menyakiti para wali-wali Allah. Termasuk sahabat, mulai dari Umar bin Khattab, beliau wafat karena dibunuh. Utsman bin Affan sama, dibunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh. Anaknya Hasan Husain wafat, terbunuh, syahid. Kemudian sahabat-sahabat yang lain pun begitu banyak. Para ulama dalam sejarah itu banyak yang ditangkap, disiksa. Nanti kita di akhir kita kisahkan salah satu ulama. Banyak orang-orang yang menyakiti para ulama ini, nampak kita terlihat dia tidak mendapatkan azab apa-apa. Ada juga kadang. Jadi kita tidak boleh berprasangka kalau ada orang yang menyakiti wali-wali Allah lalu dia belum dibalas oleh Allah azab, maka tidak boleh kita menyangka bahwa dia ini lepas dari azab. Bukan berarti dia ini lepas dari azab Allah.
karena Allah biarkan, bukan begitu. Ada kalanya Allah tahan, Allah tunda azab itu kepada orang-orang yang zalim itu, Allah tunda. Innama numli lahum, kata Allah, sesungguhnya kami ulur bagi mereka orang-orang yang zalim itu, Allah ulur, Allah biarkan umurnya panjang, badannya sehat, tetap dia berkuasa, nanti Allah simpan dulu azab. Supaya apa Allah ulur? Liyazdadu isma, supaya bertambah dosa-dosanya itu semakin banyak. Jadi nanti tinggal diazab saja, tak ada ampun lagi kalau sudah ditimpakan azab. Jadi ada kalanya Allah balas langsung orang yang menyakiti wali-wali Allah ini, Allah kasih azab langsung. Tapi ada kalanya Allah tahan, tidak langsung Allah azab, tidak langsung Allah tunjukkan azab. Kemudian lafaz hadis berikutnya itu menunjukkan bagaimana cara menjadi wali. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah, kepadaku, dengan suatu amal ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jadi mendekatkan diri kepada Allah yang pertama dengan amalan wajib. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian barulah mendekatkan diri dengan amalan nawafil, amalan sunnah. Jadi dalam beramal prioritas itu adalah yang wajib dulu. Yang wajib dulu yang diutamakan, setelah selesai yang wajib baru yang sunnah. Jangan sampai salah. Kadang banyak juga orang yang salah, yang sunnatnya dia kencang, yang wajib ditinggalkan. Contoh, ada orang yang ingin mengejar tahajud banyak rakaatnya, maka sholatlah dia dari jam 1 sampai jam 4, kemudian tertidur sampai lewat subuh. Gara-gara ingin mengejar tahajud, tinggal subuh, lalai subuhnya. Jadi subuh jam 6 tinggal berjamaah. Ini salah. Kalau bisa kita mengejar tahajud yang banyak tadi tanpa meninggalkan, melalaikan subuh tadi, ya bagus. Tapi kalau sampai lalai subuh, ini salah. Utamakan yang wajib dulu. Subuh berjamaah wajib, sholat tahajud sunat. Kadang ada juga orang yang rajin sedekah. Kalau sedekah cepat, rupanya zakat tak dibayar. Ada yang sedekah, ternyata pas zakat tak dibayar. Ini salah juga, tak betul juga. Maka harus hati-hati. Zakat dulu keluarkan, setelah itu baru sedekah. Karena tidak gugur kewajiban zakat itu dengan sedekah. Karena beda. Zakat wajib, sedekah sunat. Zakat ada kadarnya, ada nisab, ada haul. Penerimanya tidak semua yang bisa menerima. Tapi kalau sedekah bisa semua menerima. Kalau sedekah kemanapun bisa, ke masjid, ke traktir kawan, sedekah juga. Semua tempat-tempat bisa beri sedekah, di jalan, di mana. Tapi kalau zakat ada kadar tertentu. Zakat pendapatan, zakat perdagangan 85 gram emas, nisabnya sampai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kurang dari 2,5%, belum lagi lunas, berarti membayar hutang yang tak lunas. Jadi harus berilmu tentang ini. Insyaallah nanti pas puasa atau sebelum puasa kita buat kajian tentang zakat, tuntaskan dengan Ustaz Dr. Suhaimi, bisa dengan Ustaz Abdul Hadi, bisa. Jadi jangan salah prioritas, dahulukan yang wajib.
Apalagi contohnya, menafkahi keluarga wajib, pergi umroh sunnah. Jangan sampai gara-gara ingin pergi umroh ditahan terus duit, ditabung, keluarga tak dikasih nafkah. Salah juga. Atau bersedekah ke orang lain sementara nafkah keluarga tidak diberikan. Nafkah keluarga wajib, sedekah ke orang lain sunnah. Maka dahulukan yang wajib. Apalagi contoh yang lain? Ada kadangkala pergi acara solawatan sampai jam 12 malam, pulang sampai jam 1. Ini karena mengejar solawatan nih, Isya sudah berjamaah nih. Bahkan kadang banyak orang yang sedang solawatan itu belum sholat Isya lagi. Ya Ustaz ya? Ustaz Abdul Hadi pengalaman ini misalnya. Saya pengalaman juga dulu. Kalau sudah acara solawatan perginya itu karena jauh, Isya di jalan, nanti aja lah Isya setelah pulang. Sholat Isya udah jam 1. Padahal sholat Isya wajib. Nanti subuh, gara-gara balik malam itu tak terbangun. Tinggal subuh berjamaah. Kalau kata tuan guru, orang yang macam ini macam orang pakai jas, pakai dasi, tapi tak pakai celana. Jas dasi sunat, ya kan? Tak pakai tak apa-apa. Celana wajib. Kalau tak pakai celana jalan-jalan gimana? Ditangkap orang nanti. Kalau ada orang pakai jas, pakai dasi, tak pakai celana jalan-jalan ditangkap sama orang. Itulah ibaratnya mendahulukan yang sunat, meninggalkan yang wajib. Jadi dalam beribadah kita dahulukan yang wajib. Selesai yang wajib baru mendekatkan diri dengan yang nawafil, yang sunat. Yang kewajiban tadi itu, kewajiban itu bukan hanya mengerjakan perintah, tapi juga meninggalkan larangan itu wajib juga. Kadang banyak orang salah paham bahwa kewajiban itu hanyalah menjalankan perintah saja. Tidak begitu. Meninggalkan larangan itu pun wajib. Hukumnya meninggalkan apa yang dilarang Allah itu wajib hukumnya. Maka ada orang yang dia kerjakan perintah tapi larangan tidak dia tinggalkan. Dia kerjakan perintah untuk bertauhid, percaya kepada Allah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersyahadat, dia kerjakan perintah, beriman. Tapi di sisi lain, apa kata dukun pun percaya juga dia. Dikasih dukun jimat tangkal, percaya juga. Jadi dia kerjakan perintahnya, tapi larangan tidak dia tinggalkan. Larangan berbuat syirik. Ada orang yang mengerjakan perintah solat, dia kerjakan perintah solat, tapi larangan tidak ditinggalkan, maksiat juga terus. Maksiat juga dilakukan. Ada orang yang puasa, menjalankan perintah puasa juga, tapi larangan menggibah, memfitnah tidak dia tinggalkan. Jadi melaksanakan perintah kewajiban, meninggalkan larangan pun juga adalah kewajiban. Ada juga yang sudah melaksanakan perintah rukun Islam yang kelima, haji. Sudah lengkap semua rukun Islam sampai haji sudah dilaksanakan. Tapi pulang dari situ larangan judi tetap juga dilakukan. Sabung ayam. Banyak Pak Haji tukang adu ayam. Tidak di sini. Pelihara anjing banyak juga Pak Haji yang suka pelihara anjing. Di sini mungkin tak ada, di kampung-kampung sana banyak Pak Haji pelihara anjing. Nanti dipanggil orang anjing Pak Haji, kata marah pula dia. Maksud orang anjing Pak Haji, ya kan? Anjing Pak Haji, mengamuk pula Pak Haji. Jadi
perintah dia laksanakan tapi larangan tidak ditinggalkan, maka kewajiban itu seharusnya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, karena sama-sama wajib hukumnya. Nah, kemudian baru melaksanakan yang sunat-sunat. Memang kata Allah dalam Al-Quran, umat Islam ini terbagi 3 golongan. Dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kitab suci itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kelompok pertama. Wa minhum muqtasid. Di antaranya lagi ada yang pertengahan, muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Yang ketiga, ada orang yang berbuat kebaikan, selalu cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi 3 kelompok. Umat ini terbagi 3 kelompok. Ada orang yang zalim kepada dirinya sendiri, itulah orang yang tidak melaksanakan perintah, tidak meninggalkan larangan. Dia bergelimang dosa saja, yang dikerjakannya larangan saja, perintah tak dikerjakan. Orang yang berdosa, menzalimi diri sendiri. Kemudian kelompok kedua, muqtasid, kelompok pertengahan ini, dia laksanakan perintah wajib, dia tinggalkan yang haram. Ini yang dikerjakannya wajib saja. Kalau sholat ya sholat 5 waktu saja, di rumah saja. Kalau yang haram-haram dia tinggalkan. Berzina, judi, mabuk dia tinggalkan, tak dia lakukan. Pertengahan. Kelompok yang ketiga, orang yang selalu cepat berbuat kebaikan, sabiqun bil khairat. Inilah asal kata sabiqun bil khairat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada orang yang selalu asal ada kebaikan apapun cepat dia tidak hanya melaksanakan yang wajib tapi juga melaksanakan yang sunat, tidak hanya meninggalkan yang haram tapi juga meninggalkan yang makruh. Ini kelompok ketiga, ini yang paling tinggi derajatnya. Tiga-tiga ini semua masuk surga. Kelompok yang pertama yang zalim kepada diri sendiri masuk surga juga, tapi mampir dulu ke neraka, dicuci dulu dosa-dosanya, nanti masuk surga setelah bersih. Kelompok yang kedua masuk surga juga, orang yang hanya mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, masuk surga juga, cuma agak berat perjalanannya menuju ke surga nanti di akhirat. Kelompok yang ketiga inilah dia masuk surga, cepat masuk surga ya, mudah dan diringankan. Karena perjalanan akhirat itu berat. Kita sudah membahas di Mushola Al-Hidayah perjalanan hidup setelah mati, bagaimana di padang mahsyar 50.000 tahun berdiri, itu yang akan dijalani. Maka amalan-amalan sunnah tadilah yang akan menolong kita menuju surga itu, perjalanan menuju surga itu. Orang yang mendapat naungan nanti ketika tak ada naungan, yauma la zilla illa zilluh, ketika tak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya orang yang bersedekah, sedekah sunat. Jadi amalan-amalan sunat itu nanti yang akan menolong, dan itu juga yang akan membedakan derajat-derajat di surga. Karena surga ini banyak tingkatan derajatnya. Jadi amalan-amalan sunat itulah yang akan membedakan derajat-derajat kita di surga. Saya sering mengumpamakan amalan sunat ini seperti orang yang melakukan perjalanan umroh lah misalnya. Bapak-bapak yang sudah pergi umroh ada harga yang 27 juta, ada yang 30 juta, ada yang 35 juta ya Pak ya. Sama-sama sampai ke Makkah, sampai di Madinah, cuma sampai di sana ini yang beda. Yang 27 juta tadi berjalan 2 km dari hotel ke masjid, agak berat di sana. Yang 35 juta berjalannya cuma 200 meter, sama-sama sampai, cuma berat menuju ke sana nanti. Ibarat yang lain,
inilah diumumkanlah jamaah Fastabiqul khairat, akhir tahun ini kita akan jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Kita menyewa bus, satu orang biayanya 300.000. Nah, misalnya kalau mau benaran nanti bisa juga kita pergi. Ini apa ya, ke Bukit Tinggi kan? 300.000 ongkosnya. Jadi dengan 300.000 sampai kita ke sana. Maka kalau ada orang yang bawa duitnya cuma 300.000, sampai enggak? Sampai ke Bukit Tinggi. Cuma di jalan sampai di sana nanti, itu yang susah. Kalau kita yang bawa yang wajib saja, kan yang wajibnya berarti 300.000 nih. Dengan 300.000 sampai. Kita bawa yang wajibnya saja, 300.000-nya saja. Sehingga orang di Lubuk Bongku makan, kita nengok saja, karena kita bawanya cuma pas-pasan ongkos. Nanti sampai di Bukit Tinggi, orang masuk ke kebun binatang, kita nengok dari luar saja, karena kita bawa duitnya pas-pasan. Itulah ibaratnya kalau hanya beramal dengan yang wajib saja, maka perlu juga yang sunat-sunat. Maka kalau ada kita yang kemarin-kemarin agak malas melaksanakan yang sunat-sunat, mulai hari ini setelah mendengar hadis ini, maka mulailah kita semakin perbanyak amalan-amalan sunat ini, supaya memudahkan nanti perjalanan menuju surga dan meninggikan derajat kita di surga. Jadi mendekatkan diri dengan amalan wajib dan amalan sunat. Jadi jalan menuju wali Allah itu tidak bisa lepas dari melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah. Kalau ada orang yang mengaku wali atau orang mengatakan dia wali tapi tak sholat, maka dia bukan wali Allah, tapi wali setan. Ada wali setan, ada dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan itu dia memberikan bisikan kepada wali-walinya. Maka ada wali-wali setan, ada wali Allah, ada wali setan. Kalau ada orang nanti punya kesaktian, dikatakan orang punya karomah, itu bapak itu kalau jalan hujan hari tak basah dia, kan karomah kan. Kalau kita masih basah gitu tadi kan, ini dia tak basah kena hujan. Kalau hujan ini tak basah, tapi dia tak sholat, maka dia bukan wali Allah tapi wali setan. Ada wali setan. Maka menjadi wali Allah itu harus dengan amalan wajib, kemudian amalan sunat. Setelah itu baru dekat dengan Allah. Maka jangan sampai tertipu melihat wali Allah itu bukan dilihat dari karomahnya, tapi dari istiqomahnya. Itu pesan dari Imam Al-Qushairi, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Pesan Imam Al-Qushairi. Pesan Imam Syafi'i, idza ra'aitum rajula yamshi 'alal ma', kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, terbang di udara, fala taghtar, jangan langsung terpukau, jangan langsung tertipu, hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab wa sunnati, sampai kamu tahu apakah dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Maka dilihat bagaimana dia menjalankan kehidupan, amalnya, apakah masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah atau tidak, apakah masih menjalankan syariat atau tidak. Ada orang yang bisa dia berjalan di atas air, bisa terbang, jangan langsung terpukau.
Karena setan dan iblis pun bisa, mudah bagi setan untuk begitu. Tapi lihat bagaimana istiqomah dia dalam menjalankan syariat. Kalau sholat dia masih puasa, berarti itu wali Allah. Itulah karomah yang Allah berikan. Tapi kalau tidak, wali setan. Jadi hati-hati. Jadi silahkan mau berguru, mau mengaji kemanapun dengan siapapun, yang kita pegang adalah syariat. Tengok orangnya masih sholat atau tidak. Sekarang banyak orang mengaji-ngaji ini mencari sakti. Kalau majelis kita ini tak ada. Kita kalau masih hujan masih basah. Kalau kita tak ada mengkaji-kaji gaib Ustaz ya. Kalau mau memperdalam, kalau sama Ustaz Abdul Hadi bisa nanti mungkin. Ada orang ini tipenya mau mengaji ini mencari kesaktian. Nanti kalau dibacok tak mempan. Ada juga ngaji-ngaji itu. Itu banyak sekarang. Banyak. Ada nanti ngaji ke sana, dikasih amalan, ngaji-ngaji tapi tak sholat. Yang dicari itu saja, kesaktian, tidak mempan dibacok, tak mempan peluru. Itu bukan wali Allah, tapi wali setan kerjasama dengan jin. Jadi silakan kalau mau mengaji kemanapun dengan siapapun, kita pegang syariat, standar. Ada punya standar kita syariat, menjalankan syariat. Kemudian faiza ahbabtuhu, kalau Allah sudah cinta setelah melaksanakan wajib, melaksanakan sunnah, kemudian kalau Allah sudah cinta kepada orang itu, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, maka pendengaran Allah, orang itu, Allah menjadi pendengarannya yang dia pakai untuk mendengar. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, Allah menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, Allah menjadi tangannya yang dia pakai untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, Allah menjadi kakinya yang dia pakai untuk melangkah. Ini banyak orang salah memahami hadis ini. Dijelaskan oleh ulama, ini pentingnya kita belajar mempelajari hadis berdasarkan penjelasan para ulama. Pandangannya menjadi pandangan Allah, penglihatannya menjadi penglihatan Allah, pendengarannya menjadi pendengaran Allah, tangannya menjadi tangan Allah, kakinya menjadi kaki Allah. Maksudnya dia tidak memandang kecuali apa yang Allah ridhoi. Pandangannya itu tidak digunakan untuk melihat sesuatu yang kecuali yang Allah ridho saja. Itu maksudnya. Pendengarannya pun begitu, hanya dia pakai mendengarkan sesuatu yang Allah ridho saja. Tangannya, kakinya hanya dipakai untuk berbuat sesuatu yang Allah ridho saja. Karena dalam hatinya sudah mengenal Allah, sudah mencintai Allah, maka setiap geraknya, setiap ucapannya hanya karena Allah. Dia bicara hanya zikir karena Allah. Dia berbuat, melangkah hanya karena Allah. Itu maknanya. Karena ada juga orang yang memahami bahwa Allah itu masuk ke badan manusia, yang disebut dengan manunggaling kaulo gusti. Kalau pernah mendengar, Allah itu menyatu dengan tubuh manusia. Ini pemahaman yang batil, sesat. Bukan begitu maksudnya, tapi maksudnya yang tadi itu. Karena Allah sudah cinta kepadanya, Allah menjaga dia. Allah menjaga pandangannya dari yang haram. Allah menjaga pendengarannya dari yang haram. Allah menjaga tangannya, menjaga kakinya dari hal yang tidak baik. Begitu maksudnya. Kalau Allah sudah cinta kepada orang.
Itu adalah bentuk penjagaan Allah kepada orang-orang yang dia cintai. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia meminta, maka pasti akan aku beri, kata Allah. Wali Allah tadi. Wala in ista'azani la'u'izannahu. Kalau dia minta perlindungan, maka pasti akan aku lindungi. Itu keistimewaan wali-wali Allah. Kalau dia meminta, berdoa dia, Allah kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, Allah beri perlindungan. Timbul pertanyaan, kalaulah wali-wali Allah ini Allah lindungi, kenapa banyak ada yang matinya karena terbunuh, seperti Umar bin Khattab tadi, seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib? Maka kematian mereka itu karena dibunuh orang itu bukan karena Allah ingin menghinakan dia, tapi justru karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Allah memberikan dia syahid, supaya semakin tinggi derajat, semakin mulia dia. Bukan karena Allah ingin menghinakan, menganiaya wali Allah itu, tidak, tapi ingin mengangkat lebih tinggi derajatnya. Itu dia jawabannya. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Mungkin itu saja. Jadi hadis ini bercerita tentang wali-wali Allah, cara untuk menjadi wali Allah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Oh ya, Ustaz. Ya. Yap. Sekarang kan banyak orang sudah mempresenti hanya ada anuragannya dengan keagamaannya, sehingga seolah-olah di satu sisi kita melihat dia itu adalah membela sesuatu kebenaran. Contohnya dia punya ilmu untuk menangkal ilmu santet umpamanya, sehingga dibawa agama-agama di situ. Levelnya agama, seolah-olah dia itu bagian dari wali Allah. Apakah dikatakan wali Allah atau aulia? Satu. Yang kedua, ini masalah ibadah antara yang wajib dengan yang sunnah. Di mana ibadah yang wajib ini, ketika kita melakukan yang sunnah tanpa wajib yang kita lakukan terlebih dahulu, yang pertama, maka yang sunnah ini belum dinilai, kan itu saja. Teringat oleh kita, karena kita ini kan semasa waktu kecil kita, ibadah yang kita lakukan itu kan banyak yang wajib itu yang kita tinggalkan, sehingga kita masa-masa tua kita ini ya nggak ingat lagi yang wajib yang mana yang kita tinggalkan. Bagaimana masalah sholat wajib yang kita tinggalkan dulu, yang tak pernah kita ingat berapa kita tinggalkan. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah yang kita kerjakan? Ini apakah ada mempunyai nilai atau sebaliknya kita kerjakan qadha atau wajib itu bagaimana nih Ustaz? Silakan, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan pertama, ada orang yang sakti lah, sakti. Apakah dia wali Allah? Maka balik lagi tadi, kesaktian itu kalau wali Allah itu dia hanya dengan doa saja, karena apa yang dia minta Allah berikan. Tadi di akhir hadis ini, karena dia sudah dekat kepada Allah. Kesaktiannya itu dengan doa. Tapi kalau dengan mantra-mantra itu, yang pertama dia tengok cara dia. Kalau dia mengobati orang, tengok cara dia mengobati, apa yang dibaca dulu. Kadang ada juga awalnya saja yang bismillah, ujungnya nggak jelas ini, apa yang dibaca ini. Perhatikan bagaimana cara dia mengobati, metodenya apa. Kalau yang betul itu hanya dengan doa saja. Kalau ada dengan apa, nanti ya sesuai sunnah, dengan daun bidara, dengan
madu, obat-obatan itu kan. Tapi kalau sudah ini harus motong ayam hitam, ini kakinya hitam, semuanya hitam, darahnya hitam, ini udah ciri-ciri ini. Ini bukan wali lagi, wali Allah lagi, ini setan jin kawannya nih. Tengok cara dia mengobati, kemudian tengok ya amalan dia sehari-hari. Ada enggak dia ke masjid? Orangnya sakti tapi tak pernah keluar rumah, tak pernah datang ke masjid. Ini udah mencurigakan nih Pak. Maka tengok dia bagaimana amalnya sehari-hari. Tetap berpegang standarnya syariat tadi. Kalau di bulan puasa masih puasa enggak dia? Ikut enggak dia puasa? Itu tetap berpegang kepada syariat. Kalau dia menjalankan syariat agama, lalu dia memang Allah berikan kelebihan karena doa-doanya dari Allah kabulkan, bisa dia menyembuhkan orang, bisa menangkal santet, maka dia wali Allah. Tetap standarnya adalah syariat. Pasti bisa kita lihat kalau dia tinggal di kampung kita. Kalaupun tidak, ada tuan guru bercerita dulu waktu beliau SMP pernah diajak ke rumah wali. Kata orang bapak itu wali Allah karena dia sakti. Ketika kurban ada sapi yang mengamuk, diajaknya bicara, diam sapi itu. Pergilah diajak ke rumah bapak itu kan, yang terkenal wali itu. Berangkat pagi, sampainya menjelang zuhur jam 11. Habis itu cerita tentang karomah kesaktian. Ada tentara pergi berperang, dikasihnya tai kambing tak mempan ditembak. Banyaklah ceritanya. Sampai habis waktu zuhur masih cerita juga di situ. Udah masuk asar, mau habis lagi asar masih cerita juga, tak sholat. Ini wali setan. Walaupun dia sakti bagaimana, wali setan, bukan wali Allah. Maka tetap nampak dia bagaimana nanti. Bertamu kita ke rumahnya misalnya kan nampak. Kalau mau ngetes bertamulah dekat-dekat sholat, waktu sholat. Kalau diajaknya nanti pas azan, yuk kita sholat dulu. Berarti wali Allah nih Pak. Tapi kalau asik aja cerita terus sampai lewat waktu sholat, ini bukan wali setan. Jadi tengok yang pertama, tengok metode dia mengobati. Kalau dia mengobati orang, mengusir hantu, tengok metodenya. Kemudian tengok bagaimana amalan dia sehari-hari. Kemudian yang tadi, bagaimana dengan sholat wajib yang tinggal? Sepakat imam 4 mazhab. Imam 4 mazhab sepakat bahwa sholat yang tinggal itu wajib diganti, wajib diqadha. Maka kita ganti sholat-sholat yang tinggal di masa lalu. Bagaimana caranya? Berapa tahun kira-kira kita tak sholat dulu? Kan bisa kita bayangkan. Semenjak balik SMP tak ada sholat sampai menikah. Berapa tahun itu? Kapan bapak mulai sholat? Baru mulai menikah lah. Baru mulai lahir anak pertama baru sholat. Ya hitunglah berapa tahun. Caranya setelah sholat subuh wajib diganti, sholat 2 rakaat lagi. Niatnya mengqadha sholat. Niat sholat itu kan 3. Adaan lillahi ta'ala yang langsung itu. Kemudian ada qadhaan lillahi ta'ala kalau kita mengqadha. Ada satu lagi i'adatan lillahi ta'ala. I'adatan ini mengulang sholat. Kalau mengulang sholat niatnya i'adatan. Maka di qadha wajib diganti sholat-sholat yang tinggal. Sebelum lunas sholat-sholat itu mati kita, maka insya Allah Allah maafkan. Sama dengan hutang puasa. Hutang puasa wajib diganti. Hutang-hutang puasa di masa lalu wajib diganti. Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyam, masih ada hutang puasanya, soma anhu waliyu, ahli warisnya wajib mengganti untuknya. Bahkan sudah mati kita tak lunas juga, ahli waris wajib menggantikan puasa itu. Begitu. Kalau hutang di bank, kalau mati mungkin lunas mungkin ya. Tapi kalau hutang puasa tidak lunas, diwariskan.
maka itu wajib diganti. Hutang puasa, hutang sholat diganti. Caranya kalau hutang sholat begitu tadi, setiap selesai sholat, sholat lagi. Sampai berapa tahun dulu kita? Ada 10 tahun, berarti 10 tahun begitu, double sholat. Jadi tidak perlu dirapel satu hari ini sholat saja, tak, bukan begitu. Cara yang mudah, selesai sholat, berdiri sholat lagi, niatnya qada. Nanti asar selesai sholat, sholat lagi, tapi di rumah. Kalau asar subuh di rumah, nanti nampak orang siap subuh kita sholat lagi. Sholat apa ya? Aduh lo kau beli dia subuh, selesai asar begitu juga di rumah. Tapi kalau selesai zuhur, selesai maghrib, tidak apa-apa. Begitu cara menggantinya. Dapat itu aja tadi kan? Ini dilema lah istilahnya kan, karena kita mengingat juga ada yang tinggal. Sementara kita kan kebanyakan kita kalau udah sholat maghrib kan kita sholat rawatib. Ya. Sebelum subuh kita sholat sunat sebelum subuh. Nah jadi kalau kita lakukan sholat subuh sebelum subuh kan itu wajib yang kita lakukan, yang merawatibnya tidak kita lakukan. Mana yang lebih utama kan kita lakukan itu? Setelah selesai yang wajib tadi baru diganti. Tadi mengganti itu setelah selesai yang wajib yang pertama. Kemudian kalau berat rasanya, misalnya ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah zuhur, kita harus mengganti. Ya, yang wajib mengganti itu dulu, mengganti hutang itu wajib dulu. Walau biarlah tak sholat rawatib, tapi ganti dulu hutang. Sama macam puasa, ada orang yang masih punya hutang puasa, tapi dia mau puasa sunat, maka dia niatkan puasa sunat, puasa Syawal, puasa Muharram, puasa Zulhijjah, puasa Senin Kamis. Padahal hutang puasa masih ada, maka niatnya membayar hutang dulu. Puasa kah, sholat kah, begitu. Kalau berat rasanya nanti setelah kita zuhur misalnya, sholat lagi zuhur kita kan mengganti, habis itu ba'diyah lagi, berat rasanya, berarti ba'diyahnya dihilangkan, wajib dulu mengganti hutang tadi. Tapi kalau lebih bagusnya ba'diyahnya tetap juga dilaksanakan, hutang tadi tetap juga dibayar. Kalau puasa, niatkan mengganti puasa, bukan niatnya puasa sunat. Niatkan mengganti puasa. Kata Tuan Guru, kalau kita niatkan mengganti puasa, kita tetap dapat pahala puasa sunatnya. Kalau itu puasa di bulan haram misalnya, puasa Muharram, puasa Zulhijjah, niat kita mengganti puasa yang tinggal dulu, tapi tetap dapat pahala puasa sunatnya. Tapi kalau niat kita cuma puasa sunat, tidak lunas hutang puasa tadi. Nah, jadi diniatkan mengganti puasa. Nah, dahulukan yang wajib seperti hadis yang tadi. Kita dahulukan yang wajib baru yang sunat. Ada lagi? Ya. Ini masalah mengganti puasa dan sholat. Jadi di kampung-kampung ada dulu kita mendengarkan puasa yang tertinggal, sholat yang tertinggal itu bisa dikorek. Namanya berpuasa. Dicarikan ada ustaznya yang bisa melakukan itu dengan dikasih imbalan nanti Allah atau mahya. Apakah betul itu? Kalau kodo yang tadi itu, kodo itu mengganti fidyah maksudnya. Apakah betul berita itu coba? Tapi kita belum nampak. Kalau sholat ada fidyahnya. Setahu saya kalau sholat tidak ada fidyah. Tapi kalau puasa kalau orang mati ada masih hutang puasanya, boleh difidyah. Itu kondisinya begini, dia sakit, bulan Ramadan itu sakit dia, kemudian setelah selesai Ramadan dia masih sakit, lalu meninggal, tak sempat dia ada waktu mengganti itu baru bisa difidyah. Nah, baru boleh dibayar fidyah. Tapi setelah selesai Ramadan sehat dia,
kemudian belum dia ganti, kemudian sakit lagi, mati, maka dia tidak bisa difidyah, dia harus diganti dengan puasa oleh ahli waris yang tadi. Yang boleh difidyah itu kalau dia memang tak sempat menggantinya, sakit, tak sempat, atau orang tua yang sudah lemah, yang tak mungkin lagi mengganti. Nah ini kan kalau dia masih hidup pun dia bayar fidyah, maka kalau dia meninggal boleh dibayar fidyah berapa yang tinggal. Tapi kalau sholat sepertinya tak ada, Ustaz ya. Sholat tak ada bisa difidyah. Kalau ada ustaz tadi yang bisa, itu wallahu a'lam lah tuh. Yang melakukan itu umpama enggak harus dipuasakan, umpamanya satu dan dua. Jadi selama ini banyak puasa-puasa yang ditinggalkannya, kita tinggalkan itu. Ya. Sementara dia sudah meninggal. Jadi ada pula ustaznya yang bisa melakukan itu dengan dikasih imbalan. Nah ini dah UUD nih, ujung-ujungnya duit ya kan. Kata tuan guru ini TO namanya, tukang olah. Tukang olah. Asal ada PT, nah, dia berarti ada sertifikatnya nanti kan. Hati-hati penipuan. Setahu kami ya begitu tadi. Setahu kami begitu. Kalau ada yang bisa begitu, entahlah, wallahu alam ya Ustaz ya. Takutnya orang-orang kaya kalau ada yang begitu, kalau ada yang bisa begitu, takutnya orang-orang kaya yang banyak duitnya santai aja, dia tidak puasa, tidak sholat, ditinggalkan aja. Ini sekian ratus juta besok kalian ganti ya. Enak kali ya kan. Kenapa wajib mengganti walaupun sudah taubat, tetap diberatkan mengganti itu hukuman supaya orang tidak memudah-mudahkan, supaya orang tidak menyepelekan. Itulah dalam Islam kan ada hukuman. Itulah hukuman. Orang yang sudah berbuat membunuh, dia bertaubat tetap dikisos, tetap dibalas bunuh kalau dalam Islam. Sama tadi, setelah dia taubat, dia dulu tak sholat, tak puasa, tetap wajib mengganti hukuman supaya tidak orang menyepelekan, memudah-mudahkan, karena itu perintah yang wajib. Itu gunanya. Nah ini mengenai yang tadi disampaikan Ustaz mengenai zakat. Ini khusus zakat. Jadi Ya. Pak, zakat ini kita sendiri melakukan ataupun melaksanakan tadi zakat mahal. Ya. Kita kan petani sawit. Jadi petani sawit memberi amalan. Jadi di sini Pak, saya melakukan ini panen. Kita panen orang lain. Kita panen hasil anggaplah 2 juta kita potong panen. Setelah itu kita kalikan zakat, mengambil zakat 10%-an. Kita langsung serahkan atau serahkan ke pemanen tadi. Itu kira-kira sah nggak Pak? Boleh nggak? Ya, asnaf zakat itu hari ini dia aslinya 8 asnaf yang menerima zakat ini, yang boleh menerima zakat itu 8 golongan, 8 kelompok. Kalau hari ini tinggal fakir, miskin, amil, fisabilillah, tinggal 4 lagi. Masuk tak dia ke dalam yang 4 ini? Hah? Mu'allab itu bisa juga lah. Mu'allab itu orang yang belum kuat, dia masih baru-baru mu'allab yang bisa diterima itu 5 berarti ya. Masuk tak dia dari yang 5 ini? Apakah dia fakir, miskin? Nah, mungkin masuk miskinnya aja. Karena kan panen punya ini mungkin kalau yang panen kemungkinan lah, mungkin ada yang ekonominya bagus, Ya. mungkin ada yang agak bawah. Kalau dia masuk miskin, berarti boleh dia nerima. Miskinnya ya, dalam artian ya mungkin dia ekonominya ya agak kurang gitu loh. Fakir itu, kalau fakir dia tak ada pemasukan atau pemasukannya, misalnya dia butuh 1 juta sebulan untuk hidup,
dia dapatnya di bawah 500.000, nah itu fakir. Dia dapat cuma 200.000, 300.000, di bawah setengah kebutuhan dia dapat, itu fakir. Kalau miskin dia dapat 800.000, 900.000, tak cukup dari 1 juta, tak cukup dari kebutuhan, itu miskin. Tapi kalau dia cukup makan, cukup kebutuhannya pas-pasan, tak masuk miskin tak ya? Kalau bisa diganti-ganti, cari yang lebih susah lagi, utamakan keluarga dulu. Zakat sedekah yang paling bagus keluarga dulu. Kalau banyak nanti berlebih baru ke yang lain. Sama ini mengutamakan yang wajib ini, kalau dalam sedekah zakat, lingkungan kita dulu, yang dekat dulu. Setelah dapat semua yang dekat ini, tetangga, kerabat, baru yang lain yang agak jauh. Begitu prioritasnya. Jadi kalau dia masuk miskin tadi, berarti boleh dia menerima. Tapi kalau mau aman lagi, cari yang lebih susah lagi, atau diganti-gantikan boleh. Karena beda dengan sedekah. Kalau sedekah siapa saja boleh, orang kaya pun boleh kita kasih sedekah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.